秦毅为了保护我，答应法规，他就只是外门的皇。能让外门弟子对付畜生，没必要。那地方太危险。前辈，我心，你有可能会丢了性命。玄妙的世界啊！起码还是有一点收获，还是空有天赋的方仲。Halo guys, welcome back to KD Universe. Mari kita lanjutkan Tonghua Ling U Talu atau Ling U Kontinen. Nah, di part hari ini bakal seru guys, karena Chen Tian akan melewati ujian perbatasan yang ternyata bertujuan untuk membuktikan apakah si Chen Tian ini jenius ataukah tidak. Penasaran kan kalian kan ujian macam apa itu? Kok menentukan seseorang jenius atau tidak? Jarang nih ada ujian seperti ini guys. So mari kita review sedikit dulu untuk part kemarin, yang dimana kita semua sudah melihat Huang Yulong yang datang, dia tidak terima adiknya dihajar oleh Chen Tian. Dia langsung menggunakan seni bela dirinya, yaitu sebuah pedang dan ingin membantai Chen Tian guys. Lord kita membalas dengan seni bela diri miliknya. Terjadilah pertarungan sengit di antara mereka. Tapi di sini kelihatan Chen Tian mendominasi dan berhasil mengalahkannya. Gak cuman itu, awalnya Chen Tian berniat untuk membantainya guys. Tapi ternyata di wilayah Tianjia tidak ada yang boleh saling membantai. Alhasil Chen Tian cuma menghancurkan seni bela dirinya saja. Setelah itu Lord kita masuk ke dalam markasnya Yulong untuk mencari teman-temannya guys. Ketika ditelusuri, dia sudah melihat kalau ada si Qing Yi yang sudah meninggal di dalamnya. Namun secara tiba-tiba dia mendengar ada suara di sebuah kurungan yang ditutup. Karena penasaran, dia langsung membukanya dong, dan di dalamnya ada si Tie Xiong yang mengamuk guys. Untungnya Chen Tian bisa menenangkan amukannya itu dan kita pun masuk ke intro ya guys. Hehehe. Setelah itu, Lord kita membawa si Tie Xiong keluar dari tempat itu. Yi Yun menjelaskan sebelumnya Chang Hao curiga kepada kelompoknya yang sudah membantai saudaranya guys. Sehingga dia menculik dirinya dan bekerja sama dengan beberapa orang. Nah, untuk melindungi dia, Qing Yi sebelumnya sudah mengorbankan diri. Dan sekarang Tie Xiong juga terluka parah oleh mereka. Mendengar itu, Chen Tian penasaran. Emangnya nggak ada satu orang penjaga yang peduli ya? Jadi ceritanya si Yi Yun dan teman-temannya udah diculik duluan sebelum para penjaga sampai ke sini. Makanya nggak heran tidak ada penjaga yang mengetahuinya. Ditambah lagi Chang Hao sebenarnya memiliki beberapa teman yang berada di kalangan para penjaga. Nah, dari situlah Chen Tian kesal guys. Mungkin aja mereka kerjasama ya kan? Tapi Yi Yun kembali menjelaskan kalau tubuhnya Tie Xiong sekarang terluka parah. Kemungkinan dia tidak bisa menggunakan seni bela dirinya lagi dan cuma menjadi seorang biasa doang. Tidak lama dari itu, Tie Xiong pun bangun dan membalas kalau sebenarnya ya dia baik-baik saja. Chen Tian tahu kalau Tie Xiong cuma menutup-nutupi lukanya, dia semakin emosi. Apalagi Tie Xiong ini sudah tidak bisa disembuhkan oleh beberapa ramuan biasa. Setelah berpikir cukup lama, dia pun bertekad untuk pergi ke lembah Mori. 能让外门弟子对付畜生。 Yi Yun sama sekali gak setuju akan hal itu. Karena yang namanya lembah Mori terkenal akan bahayanya yang sangat menakutkan. Tie Xiong juga sama guys. Sambil terbaring, dia tidak setuju akan keputusannya. Tapi Chen Tian memiliki kepala yang batu. Menurutnya ramuan biasa tidak bisa menyembuhkan Tie Xiong, maka dia akan mencoba mendapatkan ramuan tingkat tinggi. Demi Tie Xiong nih guys. Dia berjanji akan kembali dengan selamat dan segera pergi dari sana. Singkat cerita, akhirnya Chen Tian sampai ke perbatasan puncak Tianjue. Sesampainya dia di sana, dia langsung dihadang oleh sang tetua penjaga perbatasan. Chen Tian memperkenalkan diri dan mengatakan kalau dia pengen pergi ke lembah Mori untuk mendapatkan sebuah ramuan.
Soalnya temannya sedang terluka parah. 没必要，那地方太危险。 Tapi melihat kekuatannya Chen Tian, si penjaga langsung menasihati dia guys. Kalau dia yang terlalu lemah, ranahnya tidak cukup. Kemungkinan dia bakal meninggoy di dalam sana nanti. Tapi Chen Tian tetap yakin ingin pergi. Alhasil sang penjaga menyuruhnya untuk menunjukkan seni bela dirinya dulu dan melewati beberapa ujian guys. Baru nanti dibolehi. Chen Tian semakin bersemangat. Bertekad apapun yang terjadi, dia harus mendapatkan ramuan itu. Gak lama dari itu, ada sebuah pintu yang terbuka. Sang penjaga menyuruh Chen Tian untuk masuk dan memahami apa yang terdapat di dalamnya. Nah, jika bisa, Chen Tian langsung bisa pergi ke lembah Mori ini. Dengan penuh semangat, Lord kita melesat maju masuk ke dalam pintu. 前辈，我信。你有可能会丢了性命。 Singkat cerita, dia pun sampai ke sebuah tebing misterius yang cuma ada sebuah lonceng besar di sana guys. Tidak lama dari itu, Chen Tian mendapatkan sebuah petunjuk untuk membunyikan lonceng itu. Dia mendekatinya dan mulai curiga. Masa iya ujiannya semudah itu ya? Cuma disuruh membunyikan lonceng guys, pasti tidak mungkin. Pada saat dia mencoba menyembunyikannya, tiba-tiba dirinya terhempas oleh si lonceng. Jelas dia bingung dong, apa yang terjadi nih? Tidak lama dari itu, sang tuan pedang pun muncul dan tidak menyangka lonceng ini ada di sini. Jelas mendengar kata-katanya, Chen Tian penasaran dong, berarti si tuan pedang mengenali lonceng satu ini. Nah, jadi kalau semisal Chen Tian bisa membunyikan lonceng ini, maka otomatis dia disebut sebagai jenius Tianzong. Tentu Chen Tian makin bersemangat. Berarti memang ujiannya harus membunyikan lonceng, tapi bukan hal yang mudah guys. Segera kekuatan dipadatkan, melesat maju ingin menyerang lonceng itu biar berbunyi. Kalau dia menjadi seorang jenius Tianzong, kemungkinan dia bakal lebih mudah mendapatkan berbagai ramuan untuk sahabatnya Tie Xiong. Tapi apa yang terjadi? Ketika dia meninju lonceng itu, si lonceng tidak berbunyi guys. Dan malah dia terhempas untuk kedua kalinya. Tentu membuat dia bingung dong. Bukan cuma tidak berbunyi, tapi lonceng ini juga membalikan 2 kali lipat serangan yang dia berikan. Jadi makin sakit tuh. Tapi tidak ada kata menyerah ya guys. Seni bela diri pedang pun akhirnya digunakan. Kekuatan dipancarkan, tubuhnya menggunakan aura yang sangat kuat. Dan tidak lama dari itu, seekor naga pun muncul. Dia melesatkan ke arah lonceng tersebut. Apa yang terjadi? Dari dalam lonceng itu ternyata muncul juga naga yang sama guys. Dan hasilnya naga milik Chen Tian itu dihancurkan dan dia terhempas untuk ketiga kalinya. Wah, ini lonceng unik juga nih, bisa mengkonter musuh dengan serangan yang sama. Pantesan aja kalau lulus di sini langsung dijadikan sebagai seorang jenius ya guys. Karena masih tidak mau menyerah, Chen Tian kembali memadatkan kekuatan pedang. Kali ini dia menggunakan teknik 13 tebasan pedang dan menyerang. Tapi hal itu sama sekali tidak berguna. Tetap aja lonceng itu menyerap tekniknya Chen Tian dan membalikannya 2 kali lipat. Sampai-sampai Lord kita kecapean guys, menahan serangannya sendiri dan mulai tidak mampu. Menyaksikan Chen Tian yang berusaha sangat keras, membuat si tuan pedang menjadi semakin yakin. Sebenarnya memang bocah satu ini seorang jenius. Tapi apa yang terjadi? Tidak lama dari itu, armor tubuh milik Chen Tian berubah menjadi warna ungu. Yang ternyata dia berhasil mencapai ke tingkat 3 armor tubuh guys. Nah, setelah itu dia pun kembali menyerang lonceng tersebut dengan 2 tebasan pedang. Tapi kali ini, lonceng ini kayak seakan-akan responnya semakin lambat. Dia mengembalikan serangan Chen Tian dengan cukup lambat gitu guys. Itu juga membuat Lord kita bisa menghindarinya.
Tentu ini menunjukkan sebuah perkembangan dan membuat Chen Tian semakin bersemangat, sangat yakin dia pasti akan bisa membunyikannya. 起码还是有一点收获的，还是空有天赋的方主才能看出你小子。 Di sisi lain, tepatnya di wilayah Tianjia, tetua aula penegak hukum yang bernama Zhao sudah sampai ke tempat di mana Yunlong pingsan. Jelas melihat ada muridnya pingsan, Qing Shui yang berada di sana auto diinterogasi. Apa yang terjadi nih? Chen Shui menjelaskan secara tiba-tiba Chen Tian yang datang dan menyerang. Ditambah kalau dia sama sekali tidak takut untuk melawan tetua Zhao jika datang. Wah, fitnah nih orang nih. Tentu membuat anak buahnya tetua Zhao emosi. Qing Shui meminta agar tetua Zhao menegakkan keadilan seadil-adilnya. Tapi salah satu dari mereka juga bingung kenapa ada satu ruangan di sana yang memancarkan bau yang sungguh menyengat dan sangat menyeramkan. Qing Shui membalas, dia dan teman-temannya menggunakan tempat itu sebagai kandang kuda. Jadi wajar jika baunya tidak enak. Padahal kayaknya itu adalah tempat mayat guys. Waduh. Setelah itu tetua Zhao menyuruh salah satu anak buahnya yang bernama Qilin untuk membawakan Chen Tian ke aula penegak hukum dan dihukum. Qing Shui senang guys, yakin nih. Kali ini Chen Tian akan dihabisi. Wah, fitnah-fitnah aja nih orangnya, padahal mereka yang ngejebak Chen Tian guys. Dia duluan yang menculik teman-temannya Lord kita dan membawa Chen Tian ke sana. Chen Tian, 区区外门宰杀牲畜。长老， Gimanakah nasib Chen Tian setelah ini? Apakah lonceng tersebut berhasil dibunyikan dan dia bakal pergi ke lembah Mori? Atau sebelum sampai dia malah harus melawan si Qilin yang dikirimkan oleh tetua Zhao? Kita tunggu lagi di part 23 Ling U Talu atau Ling U Kontinen di hari biasa guys. Update lagi nanti untuk total selanjutnya dan pastinya cuma di sini KD Universe. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Mimin pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu. See you guys.